Dari awal lagi kan? Boleh. Mulailah, Dam. Ah, Kau kan. saya tidak bisa. Anda saja. Oke. Saya sedang tidak Assalamualaikum. mood. Udah belum? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Waalaikumsalam. ingin mempresentasikan PPT yang kami buat, yaitu tentang Kerajaan Tidore, yang dimana anggotanya ada Tengku Fadlika Firdaus, Titin Anggraini Rinaldi, Yodama Kazindar Arya, dan Zahwanul Salsabila. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Titin. Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan yang pernah berjaya dalam sejarah kawasan timur Indonesia, tepatnya di Maluku Utara. Riwayat kerajaan Tidore kerap dikaitkan dengan saudara kembarnya, yakni Kesultanan Ternate. Kejayaan Kesultanan Tidore berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-18 Masehi. Masa ini ditandai dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore yang luas, dari sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, hingga pulau-pulau di sekitar Papua Barat. Kesultanan Tidore menjalani peradaban yang cukup lama dan melalui berbagai tahapan dalam riwayat sejarah Nusantara, bahkan hingga Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sejak tahun 1999 atau setelah reformasi 1998 yang meruntuhkan rezim Orde Baru, Kesultanan Tidore dihidupkan kembali dalam konteks melestarikan warisan budaya serta sejarah dan masih eksis hingga saat ini. Lanjut. Sejarah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berada di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah Raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore yang pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal, yang naik tahta sekitar tahun 1081. Menurut catatan Portugis, Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471. Pada tahun 1521, Raja Jailolo juga sudah masuk Islam, lalu mengganti namanya menjadi Sultan Hasanuddin. Setelah kerajaan Ternate berhasil kerajaan Tidore juga mengikuti jejak Ternate dan berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera, Pulau Raja Ampat, Seram Timur, dan Papua yang disatukan dalam Persekutuan Uli Siwa. Lanjut. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkih terbesar. Cengkih dari Tidore ini sangat laku di pasaran Eropa sehingga banyak bangsa Eropa atau Portugis, Spanyol, dan Belanda yang datang ke Tidore untuk mencari cengkih. Antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore pada mulanya dapat hidup berdampingan dan tidak ada konflik. Setelah datangnya bangsa-bangsa Eropa di Maluku, mulailah terjadi pertentangan karena Ternate dan Tidore bersaing menawarkan harga rempah-rempah serta pendirian benteng yang dihadiahkan kepada partner dagang sebagai penghargaan. Lanjut. Benih-benih permusuhan mulai muncul sejak Portugis dan Spanyol memasuki Maluku pada tahun 1512. Portugis memilih bersahabat dengan Ternate dan Spanyol, bersahabat dengan Sultan Tidore. Portugis yang dibantu oleh Ternate dan Bacan pada tahun 1529 menyerang Tidore dan Spanyol. Dalam peperangan tersebut, Portugis menang dan menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Maluku setelah Portugis menguasai Maluku.
Portugis mulai melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Akhirnya, kerajaan Ternate dan Tidore menyadari bahwa keduanya harus bersatu untuk mengusir penjajahan Portugis di Maluku. Dengan kerja sama kedua kerajaan tersebut, Portugis mengalami kekalahan tahun 1575 dan menyingkir ke Ambon. Pada masa pemerintah Sultan Nuku 1789 hingga 1805, kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan. Sultan Nuku adalah seorang penguasa yang berani dan cerdas. Sultan Nuku pada tahun 1801 menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Sultan Nuku juga berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Setelah Belanda kalah dan terusir dari Tidore dan Ternate, Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sejak itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu bangsa asing dan kemakmuran rakyat terus meningkat. Pelayaran dan perdagangan maju dengan pesat sehingga pada waktu itu Maluku mengalami zaman keemasan dan tidak terikat oleh bangsa manapun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dama. Oke, sekarang lanjut ke aspek kehidupan kerajaan Tidore. Yang pertama itu politik dan kebudayaan. Pada aspek kehidupan kerajaan Tidore, di bidang politik dan kebudayaan, pada masa pemerintahan ke-30 dipimpin oleh Sultan Nuku Muhammad Amiruddin, yang sering dipanggil Sultan Nuku. Sultan Nuku tercatat pada sejarah kerajaan Tidore sebagai Jo Barakati atau panglima perang ketika melawan Viosi, dan diberi gelar Sri Paduka Mahatuan Sultan Saidul Jahad El Ma'bus Amiruddin Syah Kaicil Laparangan. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Indonesia, Sultan Nuku dianugerahkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore yang sebelumnya sempat berselisih dan bersaing. Sultan Nuku merupakan raja yang mempunyai jiwa kepemimpinan hebat dan sejak saat itu dua kerajaan tersebut, yaitu Ternate dan Tidore, tidak diganggu oleh penjajah, sehingga kemakmuran rakyatnya semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Ketika Sultan Nuku telah selesai masa pemerintahan kerajaannya, ia digantikan oleh seorang adiknya yaitu Sultan Zainul Abidin. Sultan Zainal Abidin juga mempunyai jiwa kepemimpinan seperti kakaknya dan dengan bersikeras menentang Belanda yang berniat mengambil alih Kepulauan Maluku. Yang kedua itu ada aspek dari ekonomi dan sosial. Kerajaan Tidore sebagai kerajaan yang menggunakan adat Islam di Indonesia, tepatnya di Maluku, banyak melakukan kesehariannya dengan menggunakan syariat Islam. Sesuatu yang menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat Tidore menggunakan hukum Islami, yaitu bukti di mana Sultan Tidore, yaitu Sultan Nuku, melakukan perjanjian perdamaian dengan Demes Kuita dari dan maka dari itu bangsa asing seperti Belanda, Portugis, dan Spanyol ingin menguasai wilayah tersebut untuk menjadikan tambang rempah-rempah agar dikirim ke negaranya masing-masing. Selanjutnya itu perdebatan kepemimpinan Islam di Tidore. Berdasarkan silsilah kesultanan di Tidore, sebenarnya Islam sudah masuk di kerajaan Tidore sejak pemerintahan kesultanan pertama, yaitu Koh Lano Syah Jati atau Muhammad Nakil. Dengan nama Muhammad, sudah dipastikan bahwa Islam sudah masuk di kerajaan tersebut. Akan tetapi, masih belum diresmikan oleh kerajaan Tidore. Dan pada akhirnya hal tersebut diresmikan oleh Sultan DJ Maludin. Selanjutnya itu silsilah kepemimpinan kerajaan Tidore. Yaitu ada Kolano Syah Jati atau sering dikenal dengan nama Muhammad Nakil bin Jafar As-Siddiq, Kolano Bosamawange,
Kolano Syahud atau sering dikenal dengan nama Enam Subuh, Kolano Bali Bunga, Kolano Duku Adoya, Kolano Kie Matiti, Kolano Seli, Kolano Matagena, Kolano Narudin, yang di masa pemerintahannya dari yang lahir pada tanggal 1934 sampai 1372. Kolano Hasan Syah, Sultan Ciriliati atau sering dikenal dengan nama DJ Maluddin, Sultan Al-Mansur, Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, Sultan Kiai Mansur, Sultan Iskandar Sani, Sultan Gapi Baguna, Sultan Mole Majimo atau sering dikenal dengan nama Zainuddin, Sultan Mora Malamo atau sering dikenal dengan nama Alauddin Syah, Sultan Saidi, Sultan Mole Manginyao atau sering dikenal dengan nama Malikiddin, Sultan Saifuddin atau Jogkota, Sultan Hamzah Fakhruddin, Sultan Abdul Fadlil Mansur, Sultan Hasanuddin Kaicil, Sultan Amir Bio Fadil Aziz Muhyiddin Malikul Manan, Sultan Muhammad Masud Jamaluddin, Sultan Patra Alam, Sultan Hairul Alam Kamaluddin Asgar, Sultan Syahidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad El Makbus Kaicil, Peperangan Jo Barakati Nuku, Sultan Zainal Abidin, Sultan Mutahadin Muhammad Tahir, Sultan Ahmadul Mansur Sirajuddin Syah, Sultan Ahmad Saifuddin Alting, Sultan Ahmad Fatahuddin Alting, Sultan Ahmad Kawiyuddin Alting. Setelah tiada Sultan Ahmad Kawiyuddin Alting, terjadi konflik dalam instanta Kie dihancurkan. Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Jafar Syah melakukan pembangunan kembali di Istana Kie. Sultan Husain Syah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Dika. Ayo Dik. Dika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Zawa. Jawa. Bergabungnya Tidore ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kepemimpinan Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno telah memantau perkembangan di Kepulauan Tidore. Mengenai sejarah-sejarahnya, di mana Raja atau Sultan sangat berani menantang VOC atau Belanda. Maka dari itu, pemerintahan Kesultanan Tidore diaktifkan kembali dikarenakan sebelumnya telah terjadi konflik internal pada kepemerintahannya. Dengan dilantiknya Zainal Abidin Syah sebagai pemimpin kerajaan Tidore ke-37, Sultan Zainal Abidin Syah bersedia untuk menjadi satu dengan Indonesia dan menolak tawaran dari Belanda untuk bekerja sama, dan daripada itu Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia memberi penghormatan kepada Zainal Abidin Syah dengan mengangkat sebagai Gubernur pertama Irian Barat atau Papua. Peninggalan Kerajaan Tidore. Yang pertama ada Benteng Tore atau Tahula. Benteng Tore atau Tahula merupakan peninggalan dari zaman penjajahan oleh Portugis. Benteng Tore dibangun pada tahun 1512 dan dibangun di dekat makam Sultan Zainul Abidin. Selain itu, benteng ini letaknya berdekatan dan sama-sama dekat dengan Istana Kie atau Kadato Kie. Benteng ini digunakan oleh bangsa Portugis untuk melawan Belanda. Benteng ini terletak pada kota Soasio. Kedua peninggalan bersejarah ini sangat dijaga kebersihan dan juga keberadaannya. Karena pembangunan ini membuktikan adanya kerajaan Tidore pada zaman dahulu dan menjadi kebanggaan. Yang kedua ada Kadato Kie atau Istana Kie. Sejarah Kerajaan Tidore juga meninggalkan peninggalan bersejarah dengan nama Kadato. Kadato sendiri berarti istana dan orang-orang sering menyebutnya Istana Kie atau Kedaton Kie.
Bangunan tersebut sudah ada sejak 1812 dan dibangun di masa pemerintahan Sultan Syahjuan dan sekarang bangunan itu digunakan untuk tempat wisata bersejarah di mana pengunjung bisa melihat singgasana para sultan dan arsitektur interior yang menggambarkan kerajaan Tidore saat itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tengku Fadlika. Kehidupan masyarakat Tidore pada masa sekarang. Kehidupan masyarakat Kepulauan Tidore pada zaman sekarang sama seperti masyarakat biasanya. Akan tetapi di Tidore banyak juga bangunan yang bersejarah yang patut dikunjungi. Tidore mempunyai makanan khas tersendiri, yaitu antara lain lapis Tidore, kue bilolo, kue kale-kale, kue abu, dan juga mamraha serta papeda. Ada juga tela gulai dan ugi akam dan makanan adat Ngamsaro. Ras Tidore. Ras asli masyarakat Tidore adalah Melanesia berkulit coklat yang masih berkerabat dengan Kepulauan Fiji, Tonga, dan beberapa kepulauan yang tersebar luas di Samudra Pasifik. Ras asli di Kepulauan Tidore sekarang kian hari kian menipis dikarenakan banyak kaum pendatang dari beberapa negara seperti Arab, Cina, Malaysia, dan sebagainya yang telah membaur dan menetap di Kepulauan Tidore tersebut. Suku Tidore. Suku Tidore berasal dari Pulau Tidore, pesisir pantai Halmahera bagian barat, Pulau Mare, pesisir Moti, dan Maitara. Suku Tidore bermata pencarian sebagai nelayan karena tempatnya yang di pesisir pantai. Dan selain itu, ada yang mempunyai pekerjaan sebagai petani. Profesi masyarakat tes. Ya, Dengar suara aku nggak? dengar. Profesi masyarakat Tidore menyesuaikan tempat di mana masyarakat itu tinggal, dan sistem kepemimpinan pribumi Tidore masih menggunakan kepemimpinan kelompok yang dipimpin oleh yang terkuat. Dan yang paling terkuat tersebut sering diberi julukan Mumule. Agama Tidore. Berdasarkan sejarah yang mengatakan bahwa Kepulauan Tidore dahulu mempunyai kerajaan Islam Tidore. Mayoritas agama dari penduduk tempat yaitu beragama Islam. Tidore juga salah satu pusat pengembangan agama Islam di Maluku. Setiap desa mempunyai masjid masing-masing dan tidak kalahnya menjumpai seorang ustadz atau ustazah atau ulama. Sosial budaya. Masyarakat Tidore mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Tidore. Di samping itu juga bisa menggunakan bahasa Ternate dan bahasa Indonesia. Daerah kebudayaan telah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu daerah kebudayaan Ternate, daerah kebudayaan Bacan, dan daerah kebudayaan Tidore. Daerah kebudayaan Tidore juga mencakup Kepulauan Tidore dan Kepulauan Halmahera, Tengah, dan Timur. Dalam hal kekerabatan terhadap suku-sukunya atau orang luar, mereka menarik garis keturunan berdasarkan prinsip patrilineal. Salah satu kelompok kekerabatan yang mereka sebut Soa. Perkawinan ideal menurut mereka adalah kawin antara saudara sepupu, kufu. Adanya adat menetap setelah menikah yang artinya sepasang pengantin bebas memilih untuk menetap di lingkungan kerabat suami atau di lingkungan kerabat istri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stop.